jangan dibakar. Kenapa, Pak? Kayu paku, pohon paku yang besar. Melindungi akan datang. Oh. Pelindungnya harimau. Tapi Karena kalau pohon paku ini melindungi hutan, melindungi gunung, melindungi alam sekitarnya sehingga tidak rusak, tidak longsor dan air tetap terjaga. Ya, pohon paku ini melindungi lingkungan. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Masya Allah, alhamdulillah sudah sampai di base camp pertemuan relawan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berangkat dari Melayang jalur atas sampai ke Lembang. Masya Allah. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ini. Tuh, ada teman-teman lagi parkirkan mobil, tanjakan agak sulit. Lihat dulu. Bismillah. Alhamdulillah sampai di base camp. Ini teman-teman dari Jakarta. Teman-teman sejauh barat, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan terus pertemuan relawan bersama Setia Sunnah. Allah Akbar. Bismillah. Alhamdulillah berkumpul bersama relawan. Cari ikan asin, ngidam. Oh. Ada ayam kalkun. Insya Allah ayam kalkun tuh, Masya Allah. Goreng. Batang pohonnya ada ini. Pohon kayu manis ya seperti ini. Masya Allah. Saya kalau pas ini tuh banyak. Iya. Udah mulai SD kelas 6 nih udah mulai kelihatan satu. Dari sekolah emang. Teman relawan Indonesia. Kalau saya kalau dari bapak turunan, tapi kalau dari emas sih nggak ada. Sama, saya dari bapak juga. Oh, udah nih saya. Saya kalau mau pakai topi, ya ini kan hadap nggak baik. Masya Allah. 2010. Tapi cenah mah lamun mau hasil pakai gula enak, tapi itu cenah mah Enak. karena rebulan. Itu tuh masuk pakai susu pecah susunya. Susu murni. Susu itu susu kental. Oh, mana susunya? Ayah. Oh, Susu kental. Semangat banget kalau ada Kandang aja. Masya Allah. Kandang. Belakang rumah relawan panitia. Rebus sampe. Allah kalah. Mantap. Tolong jangan viralin, nggak enak ya. Masya Allah. Barakallah. Pakai ikan asin jadinya. Masya Allah. Biasa.
dihidangkan sampai gula aren. Wih, jadi getuk dong. Masya Allah. Nah, ayam Brahmana kalkun ayam kampung, Masya Allah. Mantap ayam Brahmana. Ini enaknya. Cuci mulut yang kesekian, Masya Allah. Sampai rebus dicampur ikan asin. Masya Allah, ikan asin. Asin-asin. Sampo sama ikan asin. Mantap. Barakallah. Ini mantap. Wah, Rapian penghangat ruangan. Kalau ngomong ke materi, kalau tidak ke materi, makan pun susah. Susah masuk intinya. Karena ada. Kekenyangan tak tidur namanya. Mantap tuh. Janjian udah. Oh, langsungan. Masya Allah. Bekam. Masya Allah. Jadi anak langsung ya ini jalur jalur Luas lagi. ini aslinya. Aslinya Ini tuh ngambil dari sini. Aslinya ya. Oh. Di Bandung seluruhan. Enggak. Kawasan Lembang aja Oh, di Lembang kotanya nih. Pasar Lembang masing itu. Ini di sini Maribaya. Nah, ini Cibodas. Maribaya sini. Ini Cibodas, Sukun Jaya. Ini kita kawasannya. Ini kan saluran darahnya yang mengakibatkan organ tubuhnya terganggu. Datang dia mau hak. Di Rukia. Masya Allah. Itu tadi Rukia kan. Itu di Topo minta apa kan? Garuk. Minta biar apa atau di Topo? Minta kawin lagi dia. Minta kawin lagi. Totok aura. Totok awal. Ada totok aura, totok wajah. Totok aura di wajah juga berarti Kang ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak belajar. Kira. Enggak ada totok di pala. Tok. Tok. Ya. Kebun di samping rumah, Masya Allah. Itu yang jatuh-jatuh strawberry. Masya Allah, subur. Ini bunga ya, untuk warna alami. Dan bisa diolah jadi makanan. Nasi ungu, nasi kebiruan. Kalau kunyit nasi kuning ini bisa jadi pewarna ungu. Insya Allah. Kita minta bibitnya insya Allah. Ya, ikuti terus perjalanan setia sunnah dalam silaturahim relawan Indonesia di Lembang insya Allah. Ya, Masya Allah. Keren.
Rohmi ya. Terus yang selanjutnya kita sambil sharing ilmu. Jadi yang namanya kita sebagai relawan, kadang-kadang kita cuma ngaku-ngaku relawan tapi kalau nggak punya ilmu juga cuma. Ya, jadi kita dengan acara ini kita sambil silaturahmi, sambil ngopi bareng, dan sambil berbagi ilmu. Bukan berarti yang di depan ini nanti ngisi materi ternyata lebih pintar, enggak. Jangan-jangan rekan-rekan. Saya nama Mang Oding, biasa juga disebut daripada manggil Abah. Oding. Mungkin karena biasa pakai ikat. Orang Cinunuk Sama. desa, tapi baru ketemu sekarang. Baru temu. Di Cileunyi. Cileunyi. Pernah di Relawan Indonesia, mantap. Jadi Tadi mantap tuh Pak alumni. Alumni. Demisioner. Karena udah tua jadi purnawirawan. jadi dulu waktu pertama kali berdirinya Relawan Indonesia, saya termasuk yang mendirikan. Masya Allah. Mang Oding. Kemudian berpetualang di berbagai lembaga relawan. Nah, jadi kalau ada bencana sekarang mah jadi nunggu panggilan aja, kalau dari lembaga mana yang manggil siap gitu. Masya Allah. Jadi berbagai bendera. Nah, jadi bisa masuk kemana-mana. Pria panggilan. Ya. Masya Allah. Kemudian bikin lembaga Yayasan Abadi Adventure. Abadi Ini yang Adventure. menjadi sponsornya. Pertahannya juga logonya. Pintar. Kopinya juga. Apa lagi? Istri berapa? Cukup satu. Masya Allah. Ya, setia. Barusan dari pesantren, anak di pesantren di sini di Lembang. Masya Allah. Jadi biasa ngirim bekal unggul gitu. Karena nggak boleh pakai. Jadi selama pandemi ini karantina. Anak buat ya. Satu juga. Masya Allah. Penugasan paling lama di lokasi bencana berapa lama? Pernah 6 bulan ya? Nggak nyampe 6 bulan. Biasanya sih sebulan, karena ya biasa harus rolling SDM. Kan di Sulawesi mengalami organisasi langsung. Oh itu mah lebih dari setahun mah dalam rangka pekerjaan aja. Dagang. Masya Allah. Balik-balik. Ya, udah ya cukup ya. Cukup. Masya Allah. Ya kalau nama asli mungkin pada nggak kenal ya, karena ya udah nama itu aja yang ngetopnya. Biar kenal nama aslinya. Kebetulan di bajunya juga masih baju Relawan Indonesia itu, karena saya nggak pernah dipakai. Tapi namanya nggak ada. Secara detail perharinya pasukan itu harus berhenti di mana, istirahatnya di mana, kemudian menempatkan pos-pos pengawasan di titik ini. Padahal perjalanan dari tempat beliau ini ke target itu perjalanan selama 1 bulan. Masya Allah. Berarti setiap hari itu areanya, tempat-tempatnya, lokasi-lokasinya sudah tergambar di dalam memori otaknya. Kalau nggak ada, misalkan di situ ada motor, pinjam aja motor. Pinjam motor mau bikin perapian gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tahannya kencang, harus tahan kencang. Ya, ditekan. Oh, iya tuh. Nah, dulu saya ngajarin ini ke santri-santri di Banten itu, satu ini sampai habis. Namanya apa tuh, Mang? Nama alatnya? Alatnya khusus apa? Namanya fire starter. Ini Fire. bahannya batang magnesium. Magnesium. Ini batang magnesium. Besi. Ini sih baja biasa. Magnet. Nggak habis-habis. Hah? Bisa habis ya? Habis juga nanti lama-lama. Oh, Jadi yang punya iya. Aus. Kalau kena hujan basah, nggak apa-apa. ini walaupun terendam pesawatnya masih ini sampai habis begini. Masya Allah. Dipakai oleh santri, dia caranya jadi seru nih. Burung itu saya pakai ini bertahun-tahun masih tetap masih bagus itu ya, nggak ada bekas-bekasnya. Ini 1 hari langsung begini. Jadi semua santri, Pak gimana? Udah nggak apa-apa, namanya juga buat latihan, pakai tinggal beli lagi, murah ini. Nggak bisa pakai ini aja Pak. Identik dengan kebencanaan, itu satu. Itu awalnya begitu karena memang
banyak relawan yang terjun itu terkait dengan masalah kebencanaan, ya, sehingga muncul BNPB atau di daerah BPBD, ya, itu juga karena terkait dengan kebencanaan. Makanya ini produk-produk dulu itu orientasinya bencana gitu ya. Nah, fakta yang kedua, kesini teh setelah beberapa kejadian, terutama ketika masalah banjir aja. Kenapa banjir itu banyak sekali ya? Waktu di Jakarta itu saya menemukan satu fakta. Jadi ternyata yang tadinya suka di bencana itu, ini banyak sekali relawan-relawan yang muncul gitu kan. Yang itu sebetulnya mereka bergerak itu bukan di sisi kebencanaan, ya. Ya seperti kalau dulu ada rumah zakat, ada ACT, kemudian pojok. Ya, bismillah, kita menuju lokasi pembuatan tenda untuk praktek survival dan navigasi, insyaallah. Bismillah. Bismillah, lanjutkan terus bersama kami Temu Relawan Indonesia bersama Setia Sunnah, insyaallah. Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, kita lagi membangun tenda. Bismillah. Lanjutkan. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah, kita sudah selesai mendirikan tenda. Teman-teman pada mendirikan tenda di luar. Ada yang Kontek-kontek aja sini. kita bantu yang lain ya, Masya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Udah nyala belum? Oh, bukannya ya. Udah nyala nak itu. Ini agak buka sedikit. Nah, kalau tertutup rapat ya kurang udara. Nah, terus ini nanti akan kebakar. Betul. Jadi gosong. Jadi hitam. Itu nanti kurang bagus nutup ininya, jadi macet. Insyaallah. Allahu Akbar. Kompor spiritus kita coba nih, media kompor spiritus. Tenda pagi, Masya Allah. Tuh Gunung Tunggul, Lembang, Masya Allah. Tadi kita lewat situ tuh. Tadi lewat sini arah ke Manglayang. Jadi lewat jalur atas. Alhamdulillah 1 jam berapa menit gitu ya. Lebih cepat daripada lewat bawah. Jadi nggak macet. Ini teman-teman dari Jakarta ya, Masya Allah. Pada baru-baru. Tuh, perbukitan sekitar Lembang. Masya Allah. Perkebunan brokoli, kol, ada lemon, jeruk lemon ya, itu ada. Masya Allah, la quwata illa billah. Tetap ikuti perjalanan kami, pertemuan relawan Indonesia dari berbagai utusan relawan. Insya Allah saling bil bersilaturahim bersama Setia Sunnah. Insya Allah. Allah Akbar. Bismillah, lanjutkan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita latihan golok, insyaallah. Suhuk Setia Sunnah. Allah Akbar.
Masya Allah, la quwata illa billah. Pohon tin di tengah-tengah lahan perkebunan. Masya Allah. Tuh, Masya Allah. Lembang. Kita lanjutkan berlatih sufuk setiap sunnah. Allah Akbar. Belum Tapi kan? nanti konteksnya kita akan bahas dari perspektif Islam ya, nggak akan bahas dari sesuai rule buku seperti apa. Jadi kan kalau intinya gini, bushcraft itu seni belajar hidup di hutan ya. Kalau survival seni bertahan hidup di hutan. Beda antara bushcraft sama survival. Tapi kedua-duanya bisa jadi satu. Nah, itu Semanggi Ya, di air ya ini. Jakarta ada jembatannya. Itu di darat. Tapi biasanya yang basah. Ini apa namanya? Dederan? Itu pohan. Pohan. Semanggi. Jadi biasanya kalau kita ke hutan, ke gunung, untuk kita bawa bekal air. Kalau saya biasanya selama perjalanan itu air itu disimpan biar awet. Nanti ketika kita akan masak apa semacam itu, bekal air kita masih utuh. Ini makan gua. Terus bagaimana di selama perjalanan kita kan haus gitu. Aduh. Nah, nyari yang seperti ini. Ini kalau mantap. Seger ya. Untuk survival. Nah, ini kalau di hutan, di gunung, batangnya ini panjang. Ya. Aduh. Kalau di gunung ini, di hutan batang-batang ini panjang karena dia tumbuh di rimbunan pohon-pohonan yang basah ya, yang basah. Sehingga supaya dia tumbuh dia mencari apa? Cahaya, maka dia pertumbuhannya lebih cepat. Menghilangkan haus aja. Begonia, Masya Allah. Kalau nggak tahu bego banget. Begonia. Ini poh-pohan. Kalau kita melakukan long march ya, perjalanan, ini semanggi, perbekalan Masya air Allah. itu supaya kita di manage dengan benar. Serbuk dulu, menghasilkan serbuk. Tuh, langsung nyala. Ya. Silakan praktekkan ini. Kita akan bergerak ke kalau ke sana, ini petanya nggak ada. Mana misalkan peta berikutnya, kita lihat di sana. Sini peta berikutnya di peta yang mana gitu kan? Kita tutup. Nah, itu ada peta ya peta lembang, sebelahnya peta apa itu lembarnya lembar berapa? Oh, yang di kotak-kotak itu kan? Ya. Nah, jadi Itu lembang ada di tengah. ini Lembang nih. Nah, kita bergerak tuh dari Lembang ke sini terus ke timur. Berarti kita butuh peta berikutnya sebelahnya. Ini peta, minta nanti cari peta lembar peta 1209 3223. Nah, Buat tinder penyiapan seratan bambu. Cara api itu ada 3. Pertama oksigen, kedua panas, yang ketiga Media. Tinder. Tinder. Kita bilang Tinder. Masya Allah.
Yo yo. Satu setengah. Hampir 1,5. Yang itu 2. Indonesia. Makannya. Ini ikan tuh. Pak Rinto, peserta dikasih waktu berapa menit buat makan? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Tinder panen dadakan. Ya. Masya Allah. La quwata illa billah. Kang enggak? Bentar mangga. Assalamualaikum. Insya Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah. Mencari titik koordinat. Masya Allah. Berdasarkan titik korban ditemukan, kita tentukan koordinat. Masya Allah. Mencari lokasi kurang. Bah, ini bisa dimakan ya, Bah? Dipelukan bukan? Bukan. Bukan. Ini apa ini? Ini kan terong-terongan. Karena ini kecil sekali kalau di bikin zigzag ya garisnya nggak kelihatan. Ini enak udah di ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Mencari korban yang tersesat. Puing-puing pesawat ya. Pesawat ya. Wah, melanjutkan. Masya Allah. Malaman yang anu kira hese. Ayeuna tadi Nanti tanya ke Mang Oding ya. Ini bisa disilang kayak fontin ya, beda daun tapi ya. beda. Buahnya tuh. Nggak ada yang konsumsinya juga. Oke, kita salingan dulu. Mang Oding ini buah naon Mang Oding? Dulu mah di lembur. Kita ngaranna bisoro. Bisoro. Bisoro ya. Di Bandung, Bojongsong, kampung nama Cibisoro. Cibisoro. Oh, Masya Allah. Buah bisoro. Bisa dimakan? Getah. Getah ya. Getah. Harendong. Ya. Bukan buah. Daun. Ini namanya harendong. Ya. Manis. Harendong ada dua jenis. Ini harendong yang kecilnya. Ada yang besar. Daunnya juga lebih lebar. Nah, yang dimakan adalah ini. Buah yang sudah ungu begini, ini rasanya manis. Kalau di musim kemarau lebih manis. Karena kadar airnya sedikit, kadar gula lebih banyak. Kalau musim hujan kurang manis. Langsung dicoba. Satu orang satu aja. Satu butir. Ini ada. Dibagi-bagi. Coba aja yang penting semua nyoba. Ini ada yang udah matang nih. Tuh. Ini Harendong. ada, silakan. Harendong Coba namanya harendong. Harendong. Ada yang belum? Ya, daunnya. Daunnya berbulu gitu. Yang ungu, Bos. Ini Buahnya. ya salah satu bahan makanan yang ada di hutan. Ya, jadi nanti materi survival. Ini salah satu jenis makanan di hutan. Dimakan aman dan bergizi.
dia kalorinya tinggi karena dia mengandung gula ya. Ya, tapi gula alami insya Allah aman. Kemudian berikutnya ini ada yang tahu? Itu ada ulat. Nah, berarti ada dagingnya itu. Itu bagus. Nah, bunganya, ya ini bunganya. Nah, daunnya seperti ini yang lebar-lebar. Mau ada yang berani nyoba? Yang mana? Daun ini. Silakan. Itu ada ulatnya. Gak apa-apa yang ada. Jadi ini tidak harus pucuk yang ini yang lebih tua juga enak. Lebih wangi, rasa wangi ya. Min. Ini yang hangat. Min. Seperti rasa dan baunya aromanya seperti mint. Sintrong. Ya, yang barusan itu sintrong. Daunnya yang dimakan dan rasanya hangat dan wangi. Ya. Berikutnya, Cocok sambalnya, bahnya. apalagi kalau ada sambal terasi. Aduh, Oh, bah. mantap. Sama pedas, bah. Ya, komo eta. Ini di obat herbal Pegagan. itu ada, ini bisa diseduh kayak teh gitu ya. Pegagan. Ini istilah latinnya Centella asiatica Sentela. atau pegagan. Kata orang Sunda apa? Lupa saya. Aduh, hilap deui. Bukan orang Sunda. Saya orang Jawa. Jadi pegagan sawah di ladang di pinggir. Kalau sama sambal nggak akan pahit. Pahit nggak? Hah? Pahit. Pahit banget. Pahit banget. Lebih berata wali. Non eta. Kalau ada yang bermasalah dengan gula darah, yang bermasalah dengan gula darah, ya, diabetes. Nah, ini daun ini segenggam lah kira-kira 25-30 lembar, direbus dengan 2 gelas air, sisa 1 gelas diminum. 3 kali sehari, insya Allah gula darah akan cepat turun. Ini kata orang Sunda namanya kirinyuh. Kirinyuh. Orang Bekasi ada yang menyebutnya pariangan, Pariangan. ada yang menyebut juga ini balakacida. Balakacida. Nah, karena dia tumbuh di mana-mana sehingga ngebala. Ngebala. Bala kacidanya. Buahnya ukurannya lebih besar. Kalau sudah matang, itu kulitnya akan otomatis terbuka sendiri. Biji-bijinya kecil-kecil, warnanya ungu tua. Nah, itu manis banget. Ya. Bahkan, wah itu yang raksasanya. Ya, kayak ini harendong yang jenis yang besar. Manfaatnya tadi Untuk di selama ini kalau daunnya saya belum tahu ya, belum coba ini. Jangan dibakar. Kenapa, Pak? Kayu paku, pohon paku yang besar. Melindungi akan datang. Oh. Pelindungnya harimau. Jadi Karena kalau pohon paku ini melindungi hutan, melindungi gunung, melindungi alam sekitarnya sehingga tidak rusak, tidak longsor dan air tetap terjaga. Ya, pohon paku ini melindungi lingkungan. Besar. kalau taruh di rumah, Dan pohon paku itu sendiri ada yang melindunginya, oh, ada pelindungnya. di rumah Nah, kalau yang di rumah sih insya Allah tidak apa-apa ya. Kalau di hutan belantara, nah ini saya belum mengalaminya, tapi beberapa penduduk yang dekat atau sering ke hutan itu sering cerita. Ketika bikin api, ya api unggun atau apalah untuk masak sesuatu dengan menggunakan kayu ini, didatangi oleh pelindungnya. Macan, harimau, orang harimau mencium kayu ini yang dibakar itu ya asapnya, dia akan datang. Iya, gaib apa asli? asli. Oh, macan asli. Macan asli. Sanes kaliara. Nah, ini nanti akan seperti ini, Kaliara. ungu. Ini manis, tapi ini lebih dominan biji isinya. Ada kandungan airnya tapi sedikit. Kalau mau nyoba boleh. Itu bukan yang itu, Bah, dimakan ular. Enggak. Jadi yang Kamu aja. yang ungu itu. Tapi Pohon kecubung. Semua bagian langsung pakai sambal tuh. pohonnya itu apalagi menyebabkan daunnya atau mabuk. bunganya itu biasa Daun dan bunganya dijemur. Nah, bikin mabuk. Itu yang tadi gua kasih. Bentar, untuk menyebut harendong itu nanti balik di sini. Sekarang kita ke target dulu. Yuk. Nih, pohon harendong. Nah, kalau di situ kan ada jalan gede ya, bisa lewat sini. Tapi muter-muter. Karena targetnya bukan di jalan ini. Tapi targetnya itu kan puncak. Berarti kita puncak sana.
Masya Allah, la quwata illa billah. Ini zaman kecil, Pak. Ya pernah kecil ya, Pak. Mencari titik koordinat. Relawan Indonesia. Sunnah. Terus ikuti perjalanan kami. Masya Allah. Alhamdulillah. Sambil ngos-ngosan ternyata sampai di puncak bukit juga. Ini penyemaian pohon apa ini? Pohon apa, Mang? Sawi ini ya. Oh, ternyata ini penyemaian Sawi pohon sin. gedek-gedek. Masya Allah. Ada kemana yang lain? Anda. Nggak keciri banget gitu, berkibar kayak bendera, gampang. Oh itu langsung ketemu. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ada di situ. Nanti setelah itu coba orientasi dulu, mana pasalnya. Udah cari-cari, ini bener ada. Gitu. Itu diantaranya, karena tidak semua korban juga memperlihatkan diri. Karena ada korbannya yang tersembunyi karena tertimbun reruntuhan atau semak atau misalkan di jurang nggak kelihatan. Nah kita yang buat kembung apa, Pak? Kerokan. Oke guys, ini dia guys. Oke guys, Insya Allah. Alhamdulillah kita sudah menemukan korban di puncak bukit. Kita kembali ke titik kumpul base camp. Allah Akbar. Masya Allah. Habisin, Masya Allah. Hilaf. Ada jenis tanaman yang daunnya mirip kayak ini tapi lebih lebar, batangnya nggak panjang kayak gini. Lawas seperti rumput biasa aja, rumput biasa. Nah, lebih lebar dari ini. Itu nanti ada keluar buahnya seperti salak ya, mirip-mirip salak tapi kecil ya. Buahnya diameternya paling 1 cm paling besar. Nah, itu kalau sudah matang biasanya warnanya lebih putih. Nah, itu ketika dimakan kencur, hampir nggak ada rasa. Kencur. Bukan kencur Tapi mah. kalau ini ada rasa-rasa seperti coba-coba nyari buat tanamannya kayak gimana di sini. Sah. Itu halal. Dirasain. Ini hal-hal. Ini aman banget dimakan, tapi kalau sudah 2 hari, nah ini nggak boleh. Udah basi. Namanya apa itu? Ini buah pare. Nggak bisa Buah pare. dimakan langsung. Pare itu kata orang Sunda, pare itu ini padi. Nah, dari padi diolah jadilah ini. Itu lontong. Lontong. Banyak juga di warung. Ini ada yang bilang huni atau buni. Kalau daerah saya namanya anyam. Ada yang mau nyoba? Di daerah saya Buni namanya. Buni atau huni? Boleh, Bah. Sini, Bah. Ini seger rasanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Arah pulang pada pertemuan relawan Indonesia. Allahumma faqih fiddin wa alaihi ta'wilah, berikan ilmu yang berkah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu,
berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu,
matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pada-pada. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلم